Orang asing yang tidak dikenal oleh Pak Budiman ini ternyata memiliki ilmu kebatinan. Ia sudah memperhatikan warung makan Pak Budiman ini sudah jauh-jauh hari yang lalu. Sebelum kejadian itu terjadi, dia melihat kalau yang terlihat dari mata batinnya, warung makan kamu ini dikerubungi oleh lalar hijau. Pada malam itu, Yanto ini tertidur sangat lelap sekali. Di lelapnya, Yanto ini tertidur, beliau terbangun sekitar jam setengah 2 dini hari mendengar suara yang cukup gaduh dari bagian depan tokonya si Pak Budiman. Kelentang, kelentang, kelentang. Seperti seorang yang sedang ingin mencongkel atau menerobos masuk lah dari pintu depan, dari rolling door depan itu. Yanto mendengar suara gaduh, dia takut. Wih, suara apa tuh? Nggak biasa-biasanya. Udah beberapa malam aku tidur di sini ada suara kayak gitu. Awalnya Yanto di sini berpikir positif, mungkin orang lagi bongkar muat kali. Ya, barang-barangnya itu ditaruh sementara di depan toko, biasanya kan kayak gitu. Tapi semakin lama suara itu semakin dekat dan menghilang. Nah, Yanto semakin takut. Bukannya dia penasaran ingin melihat keluar, tapi dia semakin takut. Dibiarinlah suara itu menghilang. Setelah suara itu menghilang, Yanto mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat ke pintu kamarnya yang ada di dapur. Tak, tak, tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali satu kisah kiriman dari sahabat akan saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Yang mana kisah ini cukup menarik untuk dibagikan karena menyangkut santet persaingan usaha. Kisah nyata yang dialami sendiri oleh narasumber yang membagikan cerita ini. Kejadian ini berlatar waktu di tahun 2013, tepatnya di salah satu daerah yang ada di Jawa Barat. Pengirim cerita ini bernama Pak Budiman. Beliaulah yang mengalami kejadian misteri yang sangat menakutkan ini. Kisah apa yang ingin dibagikan Pak Budiman? Kisi-kisinya akan saya ceritakan sedikit di awal. Pak Budiman mengalami santet persaingan usaha di tahun 2014. Warung makan yang dikelola oleh Pak Budiman terpaksa ditutup karena banyaknya protes dari pelanggan-pelanggan yang mengatakan, "Pak, makanan yang saya bungkus, saya bawa pulang ke rumah, kok isinya ada belatung, Pak? Nggak higienis, Pak." Dari permasalahan itulah, warga setempat protes dengan berdirinya warung makan yang menjual makanan yang ada isi belatung tersebut. Kisah ini sangat mengerikan sekali dan nggak masuk akal bisa terjadi. Seperti apa pengalaman misteri yang dialami oleh Pak Budiman dan keluarga? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Jawa Barat 2014. Sebuah kisah misteri yang dialami langsung oleh sahabat yang mengirimkan cerita ini, Pak Budiman namanya. Beliau di sini menceritakan kisah perjalanan usaha yang dijalankannya. Satu-satunya usaha yang menjadi
sumber pemasukan untuk menghidupi keluarganya. Pak Budiman di sini memiliki 3 orang anak yang masih sekolah, 3 orang anak yang harus masih wajib dinafkahi oleh Pak Budiman. Sumber rezekinya, penghasilan Pak Budiman satu-satunya dari warung makan itulah. Namun di tahun 2014, warung makan itu terpaksa harus ditutup. Karena alasan yang tidak masuk akal, karena alasan yang sama sekali itu tidak pernah dilakukan oleh Pak Budiman dan karyawan-karyawannya yang di warung makan tersebut. Kisahnya dimulai seperti ini. Sebuah warung makan yang sudah dijalankan oleh Pak Budiman di tahun 2001 ke tahun 2014. Ini sudah lama sekali. Warung makan yang dibuka dari awal tahun 2001 memang di sini mencuri perhatian warga-warga setempat, pengguna-pengguna pasar yang ada di sana, karena warung makan yang dikelola, dijalankan oleh Pak Budiman dan istri berbeda dari warung-warung makan yang lain, yang mana warung makan yang ada di sana, misalnya warung Padang, menjual resep masakan Padang, warteg, warung Sunda, masakannya sama, tapi masakan yang dijual Pak Budiman dan istri di warung makan kecilnya ini berbeda. Setiap hari menunya berganti-ganti layaknya menu rumahan. Disitulah Pak Budiman katakan menjadi daya tarik dari pelanggan-pelanggannya. Mungkin cerita ini bisa menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat yang sedang bingung nih mau bikin usaha apa. Pak Budiman di sini mau share, kalau warung makan yang dikelolanya omsetnya itu lebih besar dari warung-warung makan yang lain, karena bukan harga yang mahal, tapi dengan kuantitas penjualan yang sangat besar sekali. Daya tarik masyarakat dipancing dengan menu-menu yang setiap hari berganti layaknya dapur rumahan. Itu poin pertama yang ditanamkan Pak Budiman untuk menjalankan bisnis usahanya. Tapi yang namanya usaha, setiap ada perkembangan dalam usaha, di sini pasti ada orang yang iri. Setiap usaha yang sedang berjalan pesat sekali, grafiknya naik ke atas, disitulah cobaan untuk usaha tersebut sedang menunggu, seperti yang dijalankan oleh Pak Budiman. Di tahun 2001, usaha tersebut dimulai dengan modal bismillah. Modal pas-pasan, tempat usaha yang dikontrak oleh Pak Budiman, sebuah petaan kecil. Dikontrak dengan sejumlah uang, namun di sini karena pesatnya daya beli, keuntungan yang didapat Pak Budiman alhamdulillah ditabung cuman 3 tahun Pak Budiman ngontrak. 2001, 2002, 2003 dia ngontrak, alhamdulillah di tahun 2004 kesepakatan dari si pemilik kontrakan disepakati oleh Pak Budiman, mereka melakukan jual beli. Tempat usaha tersebut dibeli cash dengan Pak Budiman. Dari mana uangnya? Bukan dari hasil pinjaman, dari biaya bank, enggak, tapi dari sedikit demi sedikit beliau mengumpulkan selama 3 tahun. Bisa dibayangkan berapa besar pemasukan Pak Budiman di warung yang cukup kecil tersebut. Dari tahun 2004, ya, warung itu sudah dimiliki, mulailah di sini dilakukan renovasi. Sedikit demi sedikit ada perubahan di warung Pak Budiman yang membuat pelanggannya di sini semakin ramai. Di tahun 2005, 2006, 2007 masuk di tahun 2008. Pak Budiman sudah dapat membeli beberapa properti lagi, seperti warung di sebelahnya sudah dibeli lagi, dikembangkanlah 2 toko menjadi 1, warung itu semakin berkembang pesat. Sedangkan masuk di tahun 2010, di pasar itu sudah mulai ramai pedagang-pedagang makanan. Banyak makanan-makanan, jajanan-jajanan lain, warung-warung lain mulai buka. Tapi mereka ini sama sekali tidak bisa menarik perhatian pelanggan-pelanggan dari Pak Budiman. Dan Pak Budiman pun sama sekali tidak cemas dengan adanya warung-warung yang baru buka. Pak Budiman di sini mengatakan, ya udahlah, rezeki kan sudah ada yang ngatur. Rezeki masing-masing. Yang mereka jualan, kita jualan. Kalau ada juga pelangganku yang lari ke sana, ya enggak apa-apa. Mungkin pelanggan-pelanggan yang baru akan datang untuk menggantikan pelanggan-pelanggan yang pergi. Dan alhamdulillah, dengan keyakinan seperti itu, usaha Pak Budiman sama sekali tidak goyah. Sebelum masuk di tahun 2011, sedikit demi sedikit gangguan dialami oleh Pak Budiman dan karyawan-karyawan yang bekerja di sana. Di tahun 2010, jarak beberapa ruko dari tempat usaha Pak Budiman, di sini dibangun sebuah tempat usaha atau warung makan juga lah.
warung makan yang cukup besar, tapi itu tidak membuat Pak Budiman gentar. Beliau di sini terus menjalankan usahanya sampai di mana di tahun 2014 Pak Budiman ini mulai mengalami sedikit demi sedikit gangguan karena dari awal tahun 2010 Pak Budiman ini banyak sekali mendapatkan tawaran dari investor-investor, dari orang-orang yang berasal dari luar Jawa Barat yang menawar tempat usaha Pak Budiman, mau ndak Pak dijual. Mungkin kalau Bapak pindah ke kota besar atau ke kota Bandung lah misalnya ya, usaha Bapak ini akan jauh lebih berkembang daripada Bapak mempertahankan di pasar sini. Sejumlah uang ditawarkan dengan nominal daya beli tempat usaha Pak Budiman ini kalau dihitung-hitung ya mungkin sampailah 2 kali lipat, bahkan sampai 2,5 kali lipat. Namun Pak Budiman sama sekali tidak tergiur. Beliau mengatakan di sini ya cukup di sini saja lah Pak. Alhamdulillah. Walaupun di pasar tempatnya kayak gini, usaha ini sudah menghidupi keluargaku dari tahun 2001 yang lalu. Pak Budiman di sini menolak tawaran-tawaran dari investor yang ingin menawar atau membeli tempat usahanya karena Pak Budiman di sini sadar mereka bukan menawarkan yang terbaik, tapi tawaran itu, uang-uang yang ditawarkan investor itu untuk membeli kehidupan yang sudah dijalani Pak Budiman selama ini. Investor-investor tersebut tertarik dengan tempat usaha yang dimiliki Pak Budiman sekarang. Tempat usahanya sangat strategis sekali dan beberapa investor pun di sini yang ditolak tawarannya oleh Pak Budiman kembali memberikan penawaran kedua, yaitu untuk franchise ya bahasanya ya, untuk menjual resep-resep masakannya, untuk bekerja sama lah, untuk membuka cabang di tempat-tempat lain. Tapi Pak Budiman di sini sadar akan kemampuannya, tidak mungkin kepegang lah sama aku. Dan kalau pula resep-resep ini harus dijual, dia merasa sama sekali tidak ada yang istimewa lah dari resep-resep yang dimasak oleh sang istri. Jadi tawaran demi tawaran pun ditolak oleh Pak Budiman. Ternyata tawaran uang yang ditolak Pak Budiman di sini berujung dengan kejadian yang mengerikan. Salah satu pegawai dari Pak Budiman di sini bernama Yanto. Pak Budiman ini memiliki 2 orang karyawan, Yanto sama Adi. Namun di sini Yanto yang mengalami kejadian yang menakutkan, menyeramkan tersebut. Pak Budiman di sini di awal-awal tahun 2013 sahabat, ya sudah merasa kalau ini kayaknya tidak aman lah kalau tempat usahaku ini dibiarkan tidak ada yang nempatin. Karena selama ini warung itu kalau udah tutup, blek, udah tutup. Di dalam sama sekali tidak ada yang nempatin, tidak ada yang nunggu lah kalau malam. Karena di dalam itu memang tidak ada space untuk dijadikan kamar. Tempat itu tidak terlalu besar ya, walaupun 2 toko dijadikan satu, semuanya itu di bagian belakang dijadikan dapur. Karena dapur adalah tempat yang paling utama sekali lah untuk warung makan di Pak Budiman. Karena masakannya itu dimasak sehari itu 2 kali masak. Pagi masak, masakan pagi habis, ini siang ini sudah masak lagi untuk dijual siang menjelang sore. Jadi aktivitas di dapur itu sama sekali tidak ada hentinya. Nah, karena kekhawatiran Pak Budiman ya, dengan feeling atau firasat yang dimilikinya kalau ada seseorang yang ingin melakukan sesuatu tidak baik lah untuk usahanya, Yanto di sini diminta sama si Pak Budiman. Kebetulan Yanto ini dia ini ngekos ya, dia berasal dari daerah lah, masih Jawa Barat juga, tapi dari daerah yang cukup jauh. Yanto ditawarin sama si Pak Budiman, "Tok, kamu masih ngekos?" "Masih Pak, daripada kamu kos, mendingan kita bersihin dapur yuk belakang. Kita ambil sedikit space, kita bangunlah, kita bikin kamar untuk kamu. Ya hitung-hitung kamu ndak usah ngekos lagi, kamu sekalian bisa jaga malam di sini, istirahat di sini." Yanto pun dengan senang hati menerima tawaran Pak Budiman. Diambillah sedikit bagian dari dapur, disekat dengan triplek, dijadikan sebuah kamar lengkap. Di situ dibelikan kasur, kipas angin, ya lemari dari plastik dibelikan Pak Budiman untuk si Yanto. Singkat cerita, Yanto lah yang menempati warung itu ketika malam hari.
Kekhawatiran dan kecurigaan dari si Pak Budiman ini pun benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Baru beberapa hari di tahun 2013, si Yanto ini menempati warung makan tersebut, tidur di sana. Sebuah kejadian aneh pun terjadi. Pada malam itu, Yanto ini tertidur sangat lelap sekali. Di lelapnya, Yanto ini tertidur, beliau terbangun sekitar jam 1:30 dini hari mendengar suara yang cukup gaduh dari bagian depan tokonya si Pak Budiman. Kelentang, kelentang, kelentang. Seperti seorang yang sedang ingin mencongkel atau menerobos masuk lah dari pintu depan, dari rolling door depan itu. Yanto mendengar suara gaduh, dia takut. Wih, suara apa tuh? Nggak biasa-biasanya, udah beberapa malam aku tidur di sini ada suara kayak gitu. Awalnya Yanto di sini berpikir positif, mungkin orang lagi bongkar muat kali. Ya, barang-barangnya itu ditaruh sementara di depan toko, biasanya kan kayak gitu. Tapi semakin lama suara itu semakin dekat dan menghilang. Nah, Yanto semakin takut, bukannya dia penasaran ingin melihat keluar, tapi dia semakin takut. Dibiarinlah suara itu menghilang. Setelah suara itu menghilang, Yanto mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat ke pintu kamarnya yang ada di dapur. Pak, pak, tak. Di sini Yanto cuma dapat mengintip. Jadi kamarnya itu kan terbuat dari triplek. Itu nggak sampai ke atas ke plafon dah. Jadi cuman ya sebatas tinggi triplek, ya dibingkai pakai kayu. Jadi Yanto ini bisa ngintip dari bagian atas yang tidak tertutup, ngintip ke arah luar, ke sumber suara langkah kaki itu ngintip dia. Terlihat di situ ada orang yang menggunakan penutup kepala, ya, berjalan mengendap-endap. Ini masuk ke bagian dapur, masuk ke tempat-tempat penyimpanan bumbu-bumbu seperti bawang, cabai dan segala macam yang sudah disiapkan untuk masak besok. Terlihat orang itu mencuri beberapa bumbu-bumbu dapur yang ada di sana. Loh, kok orang ini malah kalau mau mencuri ya, kenapa kok mencuri bumbu-bumbu dapur? Dibiarin sama si Yanto. Yanto takut. Ya, nanti aku sergap gitu ya, aku diapa-apain. Ya, terlihat orang itu sudah mengambil beberapa yang diambilnya dari rak-rak penyimpanan bumbu, dimasukkan ke dalam kantong berwarna hitam. Orang itu pun keluar. Karena Yanto sama sekali tidak berani bertindak. Malam itu setelah dia merasa aman, Yanto langsung lah subuh-subuh sebelum berangkat ke pasar, karena Yanto yang ditugaskan untuk belanja ya, karena dia yang tidur di toko. Sebelum dia ke pasar ya, belanja perlengkapan lah untuk dimasak pagi harinya, Yanto ke rumah Pak si Budiman dulu. Beliau di sini menceritakan apa yang dialaminya, apa yang dilihat Yanto, dan Pak Budiman pun di sini cukup tercengang. Loh, Tok, kok kamu nggak teriakin maling? Kok kamu nggak sergap gitu kan? Aku takut, Pak. Takut nanti terjadi sesuatu sama aku. Dan Pak Budiman pun di sini sadar ya, kalau Yanto ini usianya masih sangat muda sekali. Ya, belum 17 tahun. Jadi ya nggak apa-apalah ya. Nanti coba aku cari tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang-orang itu, dan kamu udah ngecek belum? Ada ndak barang-barang kita yang hilang? Si Yanto mengatakan ke Pak Budiman, ndak ada, Pak. Yang aku lihat, dia tuh ndak ngambil barang-barang berharga, tapi mengambil beberapa bumbu-bumbu dapur yang di tempat penyimpanan. Kejadian yang disaksikan oleh Yanto, orang yang masuk ke warung makan Pak Budiman malam-malam mencuri beberapa bumbu-bumbu dapur, ini terjadi di tahun 2013. 1 tahun sahabat dari kejadian itu baru Pak Budiman ini sadar apa yang dituju oleh orang tersebut. Inilah inti permasalahan yang dialami oleh Pak Budiman di tahun 2014. Warung makan yang sudah dikelola oleh Pak Budiman belasan tahun yang lalu ini mengalami guncangan yang sangat besar sekali setelah warung makan yang besar berdiri di sebelah tempat usaha Pak Budiman. Banyak pelanggan-pelanggan Pak Budiman di sini mengatakan kalau, Pak, kenapa ya makanan yang Bapak sajikan kalau kami bawa pulang itu rasanya berbeda sekali, dan 50%, Pak. Makanan yang saya beli, saya bungkus, saya bawa pulang, itu basi. Bukan cuma sekedar basi, tapi
di dalam nasi atau di dalam lauk itu ada belatungnya, Pak. Awalnya di sini Pak Budiman nggak percaya, mustahil, Bu. Masakan yang dimasak istri saya itu sehari itu 2 kali. Pagi kami masak untuk dijual pagi menjelang siang. Siang kalau sudah mendekati habis, istri saya langsung masak. Ya mana mungkin, Bu, basi. Kalau Bapak nggak percaya, besok Pak saya buktikan. Nah, keesokan harinya, ya, pelanggan ini membeli nasi bungkus. Dibungkus sama Pak Budiman. Baru beberapa jam pelanggan itu pulang ke rumah. Dia balik lagi ke warung makan Pak Budiman, yang mana warung makan itu tengah ramai-ramainya nasi bungkus yang dibelinya dari warung Pak Budiman ini dibuka di orang-orang ramai, terlihat di situ. Di dalam nasi bungkus itu ada belatung dan aroma nasi bungkus itu layaknya seperti nasi bungkus yang sudah berhari-hari dibungkus busuk. Pak Budiman melihat nasi yang ada dalam bungkusan itu ya berubah menjadi belatung. Itu disaksikan sendiri oleh Pak Budiman, istrinya, Yanto, dan karyawan yang satu lagi, dan disaksikan oleh pelanggan-pelanggan yang lain. Dari situlah warung makan Pak Budiman drastis 180 derajat sepi. Kejadian ini bukan dialami 1-2 orang pelanggan. Sudah banyak laporan-laporan seperti itu, tapi pelanggan yang satu inilah yang berani langsung mengungkapkan, membuktikan kepada Pak Budiman. Beliau di sini shock, ya, berpikir keras sebenarnya apa yang terjadi. Dari situlah satu persatu pelanggan dari Pak Budiman ini pindah ke warung makan yang lain, terutama warung makan yang baru buka ini. Warung makan yang besar dengan penyajian masakan hampir mirip, hampir sama yang disajikan oleh istri dari Pak Budiman. Walaupun dalam keadaan guncangan seperti itu, Pak Budiman ini belum menaruh kecurigaan sedikit pun dengan adanya kecurangan dari warung makan yang baru buka ini, sampai di mana satu titik Pak Budiman ini mendapati satu pelanggan yang asing bagi Pak Budiman. Di warungnya yang sepi layaknya seperti kuburan yang sudah nggak ada serinya lagi, masakan yang dimasak oleh istri Pak Budiman ini pun sudah mulai sedikit nggak kayak biasa. Pelanggan itu datang memesan makanan, disajikanlah oleh si Yanto ini, karyawan dari Pak Budiman. Setelah makanan itu habis, Yanto dipanggil sama pelanggan tersebut. Kadir lah, kesini sebentar, dia bilang kan. Naon Pak? Nah, duduklah di sini. Yanto ditanya sama pelanggan baru ini, bosmu mana? Bos lagi keluar, mungkin lagi sholat zuhur. Lama nggak? Ya nggak tahu, palingan juga bentar lagi pulang. Biasanya nggak lama kok. Nggak lama kemudian Pak Budiman pun datang lah. Ya, dia dari masjid sholat zuhur berjamaah. Pak Budiman datang, Yanto bilang, itu Pak, itu bosku yang punya warung ini. Nah, dipanggil lah si Pak Budiman. Duduklah mereka bertiga. Yanto ini awalnya mau pergi, nggak enak lah si bos duduk sama si Pak Budiman ya, sama tamu. Yanto disuruh tunggu dulu oleh si tamu ini. Nggak apa-apa, duduk di sini. Aku mau ngomong sama kalian berdua. Nah, orang asing yang tidak dikenal oleh Pak Budiman ini ternyata memiliki ilmu kebatinan yang sudah memperhatikan warung makan Pak Budiman ini sudah jauh-jauh hari yang lalu. Sebelum kejadian itu terjadi, dia melihat kalau yang terlihat dari mata batinnya, warung makan kamu ini dikerubungi oleh lalar hijau. Dinding-dinding, bagian dapur, bahkan bagian tempat kita duduk ini, kalau dilihat dengan mata batin, itu dipenuhi dengan telur-telur belatung. Tapi memang tidak kalian sadari, mungkin istri juru masak yang ada di sini menyadari, tapi dia tidak mau cerita sama kalian. Dipanggil lah istri dari Pak Budiman yang masak di dapur. Ternyata memang tepat, setiap istrinya masak pasti ada lalar hijau yang masuk ke dalam masakannya. Tapi awalnya istri Pak Budiman di sini lumrah lah, wajar lah. Mungkin saat membersihkan ayam, saat membersihkan ikan, kotorannya telat dibuang, itu menyebabkan lalar hijau yang ada di pasar. Karena kan mereka dekat pasar. Lalar hijau itu masuk, ya, muter-muter di tempat ininya, di dapurnya, terus masuk, langsung diambil, kan tidak masalah sebenarnya. Kecuali sengaja dimasukkan. Dan itu pun awalnya ya cuma satu laler.
2 laler. Sampai-sampai banyak laler yang masuk ke dalam masak yang baru dimasak, masakan yang dimasukin laler itu pun tidak disajikan. Lebih rela istri Pak Budiman ini mengganti masakan tersebut dengan masakan baru. Karena laler yang masuk itu bukan 1-2 lagi, banyak. Namun kejadian itu tidak diceritakan sama suaminya Pak Budiman karena masih masuk akal. Nggak berpikir dia kalau ini akan menjadi penyebab kehancuran bisnis dan usahanya. Nah, Pak Budiman yang semakin penasaran dengan orang ini pun bertanya, "Kamu tahu dari mana? Kok kamu bisa tiba-tiba nyasar ke sini?" Nah, orang itu mengatakan, "Ya, aku sebenarnya sudah memperhatikan dari lama. Tempat usahamu ini bagus. Tempatnya bagus, kamu juga menjalankan usaha ini dengan baiklah, dengan bagus, tapi memang ada sesuatu yang tidak bagus yang sudah ditanamkan di tempat usahamu, dan ada seorang yang memang sengaja ingin menjatuhkan usahamu." Orang itu tidak mau membongkar semuanya. Pak Budiman cuma dikasihkan sebuah amalan yang harus diamalkan dengan hati yang tenang, dengan kebersihan hati, dengan ketenangan jiwa, dan keyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Amalan itu harus diamalkan, lambat laun Allah Ta'ala akan membukakan jalan, menunjukkan kebenaran yang selama ini sudah ditutupi oleh kegelapan ilmu sihir. Mendengar sihir, Pak Budiman yang orangnya sangat awam sekali tentang hal-hal tersebut, menyangka kalau orang yang berhadapan dengan Pak Budiman ini dukun. Jangan-jangan kamu dukun, datang ke sini cuman ingin mencari keuntungan. Terjadilah di sini sedikit perdebatan, perselisihan antara keyakinan seorang Pak Budiman yang awam tentang ilmu kebatinan dengan seseorang yang tidak mau disebut dirinya dukun. Seru, Pak Budiman mengatakan. Ya, yang namanya orang dalam keadaan seperti itu, yang dalam keadaan diteror hal-hal yang cukup mengerikan seperti itu pun, ya suuzon itu pasti akan timbul dengan sendirinya. Bahkan awalnya di sini Pak Budiman menyatakan kalau orang inilah yang sengaja membuat tempat usahanya sepi, lalu datang ke sini, datang ke warung Pak Budiman, pura-pura ingin menolong dan meminta sejumlah uang lah. Itu kan trik Pak Budiman udah banyak ya didatangin orang kayak gitu. "Ayo Pak, ini ajian penglaris. Dengan menggunakan ajian penglaris ini warung Bapak akan ramai." Nah, Pak Budiman menolak untuk membeli, diancam sama dukun-dukun kaleng-kaleng tersebut. Tapi Pak Budiman ini tidak percaya dengan hal tersebut. Beliau cuma percaya dengan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki itu sudah ada takarannya. Ketika Allah sudah menakarkan rezeki Pak Budiman sekian hari ini, dan itu tidak bisa ditolak, itu tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Itu keyakinan, kepercayaan Pak Budiman dalam berusaha atau berdagang. Setelah orang asing ini menjelaskan sedikit siapa dirinya, barulah di sini Pak Budiman meminta maaf atas suuzon yang telah beliau ucapkan lah, menyatakan kalau orang itu adalah dukun. Setelah perbincangan yang cukup panjang, pemahaman yang diterima oleh Pak Budiman di sini sedikit ingin mencari tahu siapa pelaku yang menjatuhkan usahaku ini. Orang itu tidak ingin menjawab dan hanya mengatakan, "Dengan amalan yang kamu amalkan itulah nanti, insya Allah, Allah Ta'ala akan membukakan jalannya." Dan pesan yang disampaikan oleh orang itu bukan cuma ke Pak Budiman saja, tapi ke Yanto dan istri Pak Budiman, mengatakan kalau memang usaha ini tidak dapat diselamatkan lah, tidak dapat diselesaikan, mungkin ini bukan rezeki kalian dan secepatnya Pak Budiman harus hengkang dari tempat itu, karena dengan berkelanjutan mengalami kejadian-kejadian seperti itu takutnya akan berdampak di kehidupan ke depan dari si Pak Budiman. Awalnya di sini Pak Budiman masih bersikeras, ini rintisan usahaku dari nol, tidak mungkin aku lepaskan begitu saja, berjuang. Yakin dengan kuasa Allah. Orang itu mengatakan Allah Ta'ala telah memberikan ketentuan kehidupan manusia. Tidak semua ketentuan yang Allah tentukan itu sesuai dengan keinginan kita. Seperti apa yang kamu alami sekarang? Kamu sekarang menentang kuasa Allah, ingin terus bertahan di sini, tetapi Allah mengatakan pindah. Mungkin dengan pindah ke tempat lain rezekimu akan dibuka selebar-lebarnya. Tapi dengan bertahan di sini, kamu menentang kehendak dari Allah, kehancuran akan kamu dapat karena kamu salah, telah menentang qadarullah. Kamu telah menentang yang ditentukan oleh Allah. Bukan bertahan di sini kebaikan yang akan kamu terima, tapi keluar dari sini.
Allah memberikan jalan yang luas di luar sana. Perdebatan pun di sini terjadi lagi. Perdebatan yang cukup panjang. Pak Budiman masih tetap bertahan, tidak mau keluar dari sana. Ya udah, terserah. Orang itu pun pergi dari sana dengan mengucapkan wassalam. Nah, yang anehnya di sini, ya, ini mungkin apa ya istilahnya kode alam lah. Ya, tidak tahu lah. Pak Budiman juga merasa kalau ini nyata atau enggak, wallahu a'lam lah. Orang yang duduk di hadapan Pak Budiman ini menggunakan pakaian biasa. Kemeja, menggunakan celana biasa, menggunakan sendal. Ketika orang itu keluar dari warung Pak Budiman, diantarlah sama Pak Budiman beberapa langkah, dia keluar ke arah kiri, tepatnya ke arah warung yang baru buka tadi. Warung yang besar, yang baru buka, pelanggan Pak Budiman lari ke sana semua. Orang itu melangkah beberapa langkah keluar dari toko, pakaiannya itu seketika berubah. Menjadi pakaian putih seakan-akan wali. Dan orang itu menghilang. Menghilang di hadapan Pak Budiman. Sama sekali tidak tahu kemana. Padahal jalan itu lurus, tidak ada belok kiri, nggak ada belok kanan, nggak ada gang ke kiri ke kanan. Orang itu menghilang setelah pakaiannya berubah. Setelah menyaksikan itulah, Pak Budiman percaya kalau ini adalah petunjuk yang Allah berikan. Karena ketika di masjid saat menunaikan ibadah sholat zuhur, Pak Budiman di sini telah memasrahkan dirinya. Ya Allah, ya Robbi, jika ini ketentuan yang Engkau berikan, cobaan yang Engkau berikan atas kesalahan, kehilapan yang telah aku lakukan sengaja atau tidak, aku ikhlas. Karena Pak Budiman di sini sadar rezeki yang Allah titipkan ini tidak sepenuhnya dimaksimalkan, disalurkan kepada yang berhak. Memang dia sadar, ya, kurang sedekah, intinya seperti itu. Jadi Pak Budiman lamalah merenung sampai di mana waktu di sini terus berjalan, hari berganti hari, hari berganti bulan, dan hampir mendekati pergantian tahun lagi. Warung usahanya tetap sepi, laler-laler hijau itu terus silih berganti datang. Setiap ada makanan yang mau dibungkus, Pak Budiman di sini ragu, malah menyarankan pelanggannya untuk makan di sana saja. Ngotot pelanggan itu minta dibungkus, Pak Budiman di sini tidak berani melayaninya. Karena takut ketika makanan itu dibungkus, makanan itu akan berubah menjadi belatung dan mengeluarkan aroma busuk. Nah, dengan kejadian itu, ya, warung Pak Budiman ini semakin sepi. Datanglah seseorang yang menggunakan pakaian rapi, seseorang yang menggunakan baju yang tidak asing dilihat oleh Pak Budiman. Kok baju yang dipakai orang ini mirip sekali ya dengan baju-baju karyawan yang ada di warung makan sebelah, warung makan yang besar itu. Pak Budiman di sini tidak tahu awalnya siapa orang itu. Ternyata beliau adalah manajer pengelola dari warung makan besar tersebut. Datang masuk ke warung Pak Budiman memesan makanan. Setelah makanan dipesan, makanan itu diantar ke mejanya dan disantaplah sama orang tersebut. Ya, setelah dimakan, Pak Budiman melihat orang itu makan dengan lahap sekali. Dimakan. Setelah selesai, Pak Budiman dipanggil. Ya, duduklah mereka berdua. Pak Budiman di sini ditanya, Pak, daripada warungnya sepi kayak gini terus, mana tahu Bapak minat dengan tawaran kami. Bapak mau udah menjual usaha ini, menjual tempat usaha ini? Pak Budiman di sini tidak langsung mau menjawab iya atau tidak. Dia mengatakan, untuk apa Pak? Warung kecil kayak gini, tidak ada bandingannya lah sama warung makan Bapak. Untuk apa juga Bapak membelinya warung makan sederhana seperti ini? Orang itu mengatakan, ya mana tahu dengan kami membeli warung ini, Bapak bisa memulai usaha di tempat yang baru dengan tempat yang lebih strategis lagi. Akhirnya di sini ya singkat cerita aja lah, Pak Budiman di sini meminta waktu, dia mau ngobrol dulu sama istri dan keluarga. Akhirnya Pak Budiman ingat dengan pesan seseorang yang ditemuinya secara misterius di warung yang mengatakan, ingat, kalau permasalahan ini tidak dapat diselesaikan, ya,
kalian harus keluar dari tempat ini. Karena dengan bertahan, mungkin itu akan menentang ketentuan dari Allah. Karena di luar sana, Allah akan memberikan rezeki seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk keluarga kalian. Setelah mengingat, berunding dengan sang istri, tidak mempertimbangkan lagi perjuangan untuk mendapatkan tempat usaha itu selama belasan tahun, kesepakatan pun terjadi, Pak Budiman menjual warung makannya. Walaupun dengan harga yang tinggi, tapi tidak ikhlas beliau menjual tempat usaha itu. Karena banyak sekali kenangannya, sahabat. Pak Budiman mengatakan, ya dengan bismillah lah usaha ini aku jual. Ya mungkin setelah ini dijual, permasalahan kami selesai. Fitnah dari masyarakat yang mengatakan saya menjual makanan kotor, itu sudah bisa dilupakan oleh masyarakat dan kami bisa hidup dengan tenang. Dan alhamdulillah, keputusan yang diambil Pak Budiman adalah keputusan yang benar. Setelah dijual, anak-anak buahnya tidak disuruh pulang kampung sama Pak Budiman. Kalian tinggal di rumahku dulu, karena kalian berjasa untuk kehidupanku dan keluarga. Sebelum kita mendapatkan tempat usaha baru. Dan alhamdulillah, walaupun sekarang tempat usaha Pak Budiman ini bukan tempat yang strategis, bukan tempat yang besar lah, cuma di emperan, Pak Budiman beralih menjual pecel lele. Tapi usaha pecel lele Pak Budiman tidak kalah saing lah dengan penghasilan usaha yang dulu. Usaha pecel lelenya di sini berjalan lancar, anak buahnya pun masih pakai anak buah yang lama, dan alhamdulillah rezeki keluarga Pak Budiman di sini kembali dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan warung makan yang dulu menjadi salah satu tumpuan usaha dari Pak Budiman yang telah dibeli oleh restoran atau warung makan yang saingan dengan Pak Budiman ini sama sekali tidak dibuka. Sampai sekarang dibiarkan terbengkalai dan usaha warung makan yang besar itu terus berkembang. Nah, di sini Pak Budiman baru mendapatkan pelajaran hidup yang sangat berharga sekali. Ketika kita mempertahankan sesuatu yang sudah terlihat jelas di depan mata, itu akan menemukan jalan buntu dan menghabiskan waktu, menghancurkan kita. Ya lebih baik kita tinggalkan. Jangan pertimbangkan masa lalu untuk memperjuangkannya. Jangan kita pikirkan seperti itu, karena yang kita bicarakan sekarang bukan mengenai masa lalu, tapi mengenai masa depan. Qadar Allah. Ketika Allah sudah menentukan A, Allah tidak akan mengganti dengan ketentuan Z. Itulah misteri sebuah kehidupan. Dan Pak Budiman pun di sini bertanya kepada saya, Mas Rio, menurut Mas Rio, apa yang sebenarnya terjadi yang saya alami? Karena jujur Pak Budiman setelah mengalami kejadian itu, beliau tidak berani mempertanyakan masalah ini kepada orang-orang yang boleh dikatakan memiliki kemampuan atau mengetahui lah di bidang-bidang gaib atau hal-hal mistis. Takutnya menjadi paranoid, menjadi parno, ketakutan tersendiri oleh Pak Budiman. Nah, dengan video ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Budiman. Terima kasih Pak Budiman telah memberikan cerita ini untuk saya bagikan. Banyak sekali pesan-pesan makna kehidupan di dalam kisah Pak Budiman. Walaupun kisahnya singkat, tidak terlalu horor, mengerikan, mungkin apa yang saya ulas tentang kejadian Pak Budiman bisa sahabat-sahabat ambil hikmah pelajaran untuk kehidupan kita ke depan, khususnya untuk sahabat-sahabat yang memiliki usaha. Takut nih ada orang-orang jahil. Nah, ini sedikit saya akan memberikan ulasan. Jadi jelas di sini persaingan usaha yang dilakukan oleh seseorang ingin menjatuhkan usaha Pak Budiman dengan menggunakan ilmu sihir. Sihir itu memang ada, sahabat. Bahkan di sini di zaman Rasulullah sihir itu memang sudah ada. Ilmu hitam kalau mungkin di bahasa sekarang itu santet, tapi santet yang dialami Pak Budiman ini bukan mengenai fisik atau jasad rohani dari orang Pak Budiman ini, tidak, tapi ini menyihir mata pelanggan-pelanggan dari Pak Budiman dengan melihat sosok belatung, ular, atau kalajengking atau kecoa ada dalam makanan. Itu adalah sihir. Sedangkan kalau Pak Budiman dan keluarganya sendiri melihat, itu tidak ada. Itulah tipu daya setan yang dikerjakan oleh manusia yang bersekutu dengan si setan tadi. Loh, kok bisa Bang Rio? Kejadian ini sering terjadi, sahabat-sahabat. Bukan 1-2 kali di Jambi terjadi, bahkan saya pun pernah melihat sendiri kejadian tersebut. Salah satu warung makan Padang yang ada di Jambi, tepatnya di satu daerah lah, yang mengalami kejadian serupa. Dan kejadian ini bermula ketika ada persaingan usaha seperti itu. Nah,
Gimana kok bisa terjadi? Ya, awalnya itu keteledoran kita. Bisa-bisa sampai ada orang luar bisa masuk ke dapur karena tempat usaha tadi garang. Garang kalau kami orang Jambi itu bilang tungku untuk masak itu harus dijaga. Kalau tungku itu bisa dicapai oleh orang berniat jahat, sedikit arang bekas pembakaran untuk masak itu bisa menjadi syarat untuk ilmu sihir. Ya, untuk ilmu santet itu bisa membuat seluruh masakan yang dimasak pada hari itu menjadi basi, itu bisa. Nah, keteledoran dari si Pak Budiman tadi adalah ya anak buahnya si Yanto tadi membiarkan orang itu mencuri. Nah, syarat-syarat yang dicuri oleh orang itu tadilah yang dijadikan syarat untuk melakukan sihir, untuk nyirep mata dari pelanggan-pelanggan si Pak Budiman ini. Nah, sesuai dengan apa yang sudah terjadi dan sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh si Pak Budiman, meninggalkan tempat tersebut karena ketika syariat yang telah dibuat oleh orang yang berniat jahat sudah ditanamkan, kita tidak tahu ditanamnya di mana, kita tidak tahu syariat itu ditaruh di mana untuk membersihkan tempat itu biayanya sangat besar sekali. Mungkin kalau hitungannya dengan hitungan 1 ekor kerbau, tempat itu belum tentu dapat pulih, dan satu-satunya jalan itu adalah tepat yang dilakukan oleh si Pak Budiman. Tinggalkan tempat itu, bismillah, kita akan memulai usaha dari tempat yang baru dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan izin Allah dan ketentuan yang Allah berikan. Tepat yang dilakukan oleh Pak Budiman. Jadi itu yang dinamakan sihir. Sihir persaingan usaha atau santet persaingan usaha. Untuk menangkalnya, insya Allah tangkalnya bisa. Pertama, itu kita lakukan syariat ya, dengan memagari tempat kita dengan pagar gaib. Itu bisa dengan ayat-ayat suci Al-Quran, dengan air yang disiramkan, atau menaruh beberapa syariat yang kita buat. Syariat yang jauh dari kata syirik, syariat yang jauh dari kata hal-hal yang kita puja. Ndak pakai sajen, ndak pakai jimat, ndak, tapi dengan keyakinan yang sudah Allah tentukan. Kita kembalikan, kita pasrahkan lagi ke jalan yang telah ditetapkan Allah untuk kehidupan kita ini. Pak Budiman memilih jalan yang tepat dan beliau sekarang sudah menemukan arti dari kehidupan yang telah Allah rencanakan. Tidak semua yang kita harapkan, yang kita inginkan bisa kita lalui dengan baik. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan support, memberikan dukungan. Insya Allah di video-video selanjutnya saya akan kembali mengulas sebuah kisah misteri secara lebih detail lagi. Dan mohon maaf karena video ini mungkin durasinya sangat singkat sekali karena keterbatasan waktu saya dalam beberapa hari ini untuk menyajikan konten, karena ada kepentingan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Mungkin setelah 12 Februari nanti, saya akan kembali seperti biasa menyajikan video-video sebuah kisah misteri untuk sahabat-sahabat semua di setiap harinya. Mohon support, mohon dukungannya, mohon doa juga. Semoga kita bisa selalu dalam keadaan sehat, Allah memberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.